Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Maqala rahimahullahu ta'ala walau zada thiqatun fihi lafdan aw ma'nan qubilat. Sekarang beliau beranjak pada masalah yang baru tentang mas'alatuz ziyadah fil hadis. Tambahan di dalam hadis. Dan bentuk ziyadah ini disebutkan oleh para ulama ayyudhifa ahadur ruwati ilal hadithi ma laysa minhu. Jadi adanya seorang rawi yang mengidofahkan, maksudnya menambahkan ke dalam hadis suatu lafaz yang bukan dari hadis itu. Maksudnya apa? Dia tambahkan yang bukan dari sabda Nabi, berarti dari ucapannya. Contohnya, misalkan ada satu hadis yang meriwayatkannya banyak. Ada 10 orang, fulan, 10 orang. Paham ini? Di antara 10 orang ini ada satu. Hadis yang sama ini. Ada satu yang menambahkan lafaz dari dirinya. Bukan dari sabda Nabi. Ini namanya ziyadah. Karena kalau beda riwayat bukan ziyadah namanya. Ya memang karena beda riwayat. Paham ini? Ini satu riwayat. Satu hadis, satu matan, satu jalur. Misalkan ada 10 orang meriwayatkan. Salah satunya dari 10 ini menambah. Dari dirinya, bukan dari Nabi. Paham ini? Nah, bedakan ya, kalau 2 riwayat ya memang beda riwayatnya. Kemungkinan memang ada beda lafaz. Tapi ini satu riwayat. 9 orang sepakat atas lafaznya, cuma satu ini yang menambah. Paham ini? Ini yang mau dibahas. Bagaimana kalau ada tambahan dalam hadis? Paham ini? Kata beliau, kalau yang menambah itu adalah seorang thiqah, maka kata beliau kubilat. Diterima tambahannya. Dan yang zahir yang nampak dari ucapan beliau ini disebutkan oleh sebagian syurah atau para syurah, ini beliau bawakan sebagaimana pendapat kebanyakan ahli usul dalam hal ini. Dalam pembahasan hukum tambahan dalam khabar atau dalam hadis. Kata beliau apa? Selama yang menambah itu adalah seorang thiqah, maka khabarnya diterima secara mutlak. Padahal di dalam ilmu hadis, para ulama hadis merinci bentuk ziyadah itu. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar bahwa ziyadah tambahan dalam hadis kalau dia datang dari sebahagian sahabat di atas sahabat yang lainnya, maka tidak ada perselisihan. Ziyadahnya itu diterima. Yang jelas sanadnya kepada sahabat itu benar. Itu masalah kalau sanadnya juga salah. Selama sanadnya benar, kapan seorang sahabat menambah dalam hadis? Selama dia sahabat, maka diterima. Dibangun di atas kaidah sebelumnya. Kalau kita ditanya, kenapa? Apa alasannya? Ya dibangun di atas kaidah sebelumnya. Kenapa? As-sahabatu kulluhum udulun bi ijma'il mu'tabarin. Sahabat itu semuanya adil, orang yang terpercaya, dan ini ijma, disepakati di atas kesepakatan yang dianggap. Yang menjadi pembahasan ini kalau ziyadahnya datang dari selain sahabat, yaitu dari tabi'in wa man ba'dahum, dan setelah mereka. Ini yang dibahas dan dirinci dalam ilmu hadis. Dan pendapat yang pertengahan dalam hal ini, mereka mengatakan selama yang menambah adalah seorang yang hafidh, mutqin, adlan. Paham ini? Dan dia tidak menyelisihi rawi yang lainnya, lebih thiqah dari dia, maka tambahan itu diterima. Kenapa? Ini nanti yang datang dalam ilmu hadis dengan pembahasan apa? Syadz, mukhalafatu thiqah amman huwa fauqahu. Adanya seorang thiqah yang menyelisihi orang yang di atasnya, maksudnya lebih thiqah dari dia.
Paham ini? Ini yang dibahas dalam ilmu hadis. Yang lebih rincinya antum rujuk kepada ilmu hadis. Intinya pendapat beliau di sini berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama hadis. Ya, karena pendapat yang beliau bawakan pendapat ulama usul dalam hal ini, dalam masalah ini, yaitu masalah tambahan dalam hadis. Ulama usul dia katakan apa? Makbul mutlaqah. Selama yang menambahnya adalah orang thiqah. Adapun kalau ulama hadis merincinya. Kalau tambahan dari sahabat diterima. Dan itu ijma. Selama sanadnya benar dan bersambung. Adapun selain sahabat, maka selama yang menambah adalah thiqah, orang yang terpercaya dan tidak menyelisihi rawi yang lainnya, apalagi yang lebih thiqah daripada dia, paham ini? Riwayatnya diterima. Kalau tidak, ini memang masuk dalam ilmu hadis dinamakan dengan apa? Riwayatun syadzah. Tsumma qala rahimahullahu taala. Dan perhatikan ya, di sini kata beliau lafdhan au maknan. Kalau ada seorang thiqah yang menambah lafaz atau makna dalam hadis, maka diterima. Ini faedah saja sebenarnya. Beliau di sini membedakan tambahan dengan lafaz dan makna. Dan bersamaan dengan itu, sebagian ulama yang lainnya mengatakan, ya setiap tambahan itu pasti mengandung lafaz dan makna. Paham ini? Itu faedah saja dan akan lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Tsumma qala rahimahullahu taala fa in ittahadal majlisu fal aktsaru inda Abil Khattab wal muthbitu ma'at tasawi fil adadi wal hifdzi wad dhabt. Kata beliau masuk dalam pembahasan tentang ziyadah. Kata beliau kalau majlis haditsnya satu, maksudnya sumber pengambilan hadits itu sama, waktu dan tempatnya. Kemudian bersamaan dengan itu terjadi ziyadah, tambahan. Kata beliau fal aktsaru inda Abil Khattab. Maka yang lebih banyak di sisi Abul Khattab itu yang diambil. Apa maksudnya? Seperti misalkan ada satu hadits riwayat sama, jalur sama, matan sama. Ada 10 yang meriwayatkan. Hanya saja yang menambah dari riwayat ini ada 4 orang. Dan 6 yang lainnya tidak menambahkannya. Paham ini? Maka yang mana yang kita ambil? Yang paling banyaknya, yang tidak menambah. Begitu sebaliknya, kalau yang lebih banyak yang menambah, kita ambil apa? Yang menambah. Tapi ini di sisi Abul Khattab. Kemudian kata beliau wal muthbit ma'at tasawi fil adad wal hifdz wad dhabt. Kemudian kata beliau maksudnya kalau terjadi persamaan antara rawi yang menambah dan rawi yang tidak menambah, maksudnya dalam jumlahnya dia sama dari sisi banyaknya, dari sisi hafalannya, dari sisi dhabtnya, maka yang mana yang didahulukan? Kata beliau wal musbit. Didahulukan yang menetapkan adanya tambahan. Paham ini? Paham maknanya nih? Maksudnya wal musbit yuqaddam. Kapan? Ma'at tasawi fil adadi wal hifdz wad dhabt. Kalau sama ki jumlah, sama ki hafalannya dan sama dhabtnya. Ya kalau tidak sama ya jelas didahulukan yang apa? Ya lebih banyak atau yang lebih dhabt atau yang lebih ahfadz. Yang masalah ini kalau sama ki antara yang menambah dengan yang tidak menambah, sama-sama ki hafalannya kuat, dhabtnya bagus, jumlahnya juga sama, maka yang mana dikedepankan? Al-musbit, yang menetapkan. Paham ini? Maka qala rahimahullahu taala wa qala al-qadi riwayatan. Dan qadi yang diinginkan di sini Abu Ya'la rahimahullah, dalam masalah ini ada 2 riwayat. Maksudnya 2 riwayat dari Imam Ahmad itu sendiri. Paham ini? Karena qadi Abu Ya'la juga Hanabilah. Dan masalah yang diinginkan ini masih masalah yang sebelumnya tadi. Kalau terjadi apa? Kesamaan. Maka kata qadi ada 2 riwayat. Wala yata'ayyanu lafduhu.
Nah, ini dua riwayat sebelumnya disebutkan oleh para syurrah. Ada yang mengedepankan musbit dan ada yang mengedepankan nafi. Ya, hanya saja ini khilaf yang tidak ada ujungnya dan antum bisa dapatkan penjelasan tambahannya di ilmu mustalah. Ya. Intinya kapan dia sama yang dikedepankan apa? Yang kedepankan yang kalau dia sama ini, sama-sama banyaknya, sama-sama kuat hafalannya, sama-sama bagus dobetnya. Yang mana yang dikedepankan? Al-musbit. Sebenarnya ada alasan disebutkan oleh para syurah karena pada musbit itu terdapat apa? Ziyadatul ilm, tambahan ilmu. Ya, walaupun diperselisihkan sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Qadhi rahimahullah. Ada yang mengedepankan musbit dan ada yang mengedepankan manfi. Hanya saja perselisihan ini perselisihan yang tidak ada ujungnya. Dan pembahasan lebih lanjutnya antum bisa dapatkan di ilmu mustalah insyaallah taala. Kemudian kata beliau wala yata'ayyanu lafduhu bal yajuzu bil ma'na li alimin bi muqtadayatil alfaz indal jumhur fa yabdulu aw yubaddilu lafdha bi muradifihi la bi ghairi. Masalah baru. Ini masalah tentang periwayatan hadis dengan makna. Kata beliau wala yata'ayyanu lafduhu. Tidak harus hadis itu diriwayatkan dengan lafadznya, bal melainkan yajuzu bil makna. Boleh seseorang meriwayatkan hadis itu dengan maknanya. Hanya saja kata beliau, li alimin bi muqtadayatil alfat. Itu untuk seorang yang tahu, paham, berilmu tentang keharusan lafaz. Atau dalam bahasa usul fikihnya kita sebutkan apa? Tentang dalalatul alfaz, penunjukan lafaz, makna lafaz, dan ini pendapat jumhur. Maka kata beliau boleh bagi dia merubah lafaz aslinya dengan muradifnya. Paham ini? Nah, itu tentunya dengan lafaz yang sama, semakna. Nah, itu maksudnya diriwayatkan dengan makna, ya maksudnya bukan berarti merubah makna, tidak. Tapi merubah lafaz dengan lafaz yang lain tapi satu makna, itu maksudnya. Jadi dia riwayatkan bukan dengan lafadznya. Karena konsekuensinya kalau kita bilang dia riwayatkan dengan lafadznya berarti harus sama lafadznya. Tapi kalau kita mengatakan dia riwayatkan dengan makna, berarti riwayatnya boleh jadi lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Itu maksudnya meriwayatkan dengan makna. Walaupun lafadz beda tapi makna sama. Ini pendapat jumhur. Jumhur mengatakan boleh, tapi itu dengan syarat. Kalau yang meriwayatkan dengan makna itu adalah seorang alim, orang yang berilmu, tahu tentang apa? Dalalatul alfaz. Dan memang ya supaya mereka tidak merubah makna dari lafaz itu. Paham ini? Yang melainkan dia rubah lafadznya tapi dengan lafaz yang maknanya sama. Makanya kata beliau, fayubaddilul lafdha bi muradifihi la bi ghairi. Maka boleh baginya merubah lafaz tapi dengan muradifnya. Bahasa Indonesianya apa? Sinonimnya. Kata yang berbeda tapi maknanya sama. La bi ghairihi. Tidak boleh dia rubah dari selainnya, selain daripada muradifnya. Paham ini? Dan demikianlah para ulama hadits membahas memang boleh seseorang itu meriwayatkan dengan makna tapi bukan dengan merubah makna, tapi dengan mendatangkan kata yang berbeda atau dengan mendatangkan makna yang sama walaupun dengan kata yang berbeda. Tsumma qala rahimahullahu taala wa mana minhu ba'dul muhadditsina mutlaqa. Ini pendapat yang kedua. Menyelisih pendapat jumhur. Kalau pendapat jumhur boleh walaupun dengan syarat. Adapun sebahagian ulama hadis mereka kata beliau mana minhu mutlaqa, melarang dan menolak pendapat tersebut secara mutlak. Apa maksudnya mutlak? Mau yang meriwayatkan itu alim tentang dalalatul alfaz atau tidak? Boleh atau tidak dimeriwayatkan dengan makna? Tidak boleh. Mutlaqah. Paham ini? Ya, dan ini adalah pendapat keumuman ulama hadits. Di antaranya Ibnu Sirin, Ali ibn al-Madini, ya, Al-Qadhi Iyad, ya, dan yang selainnya. Paham ini? Dan yang selainnya.
Adapun kesimpulannya, ikhwas sekalian, meriwayatkan dengan makna disebutkan oleh para ulama selama dia bukan dalam bab ibadah. Selama dia bukan dalam bab ibadah, maka boleh. Itu pun dengan syarat diriwayatkan bukan dengan merubah maknanya. Hanya dengan mengganti lafadznya, tapi dengan apa? Dengan muradifnya, sinonimnya, atau lafadz yang lain tapi semakna dengannya. Paham gini? Paham tidak ini? Nah, ini kesimpulannya. Dan memang disebutkan oleh para ulama, masalah ini adalah masalah khilafiyah, la ta'ilata fiha. Dia adalah masalah yang diperselisihkan dan dengan perselisihan yang tidak ada ujungnya. Dan yang menjadi kesimpulan, namanya seorang rawi dalam meriwayatkan suatu khabar, pasti dia harus berusaha untuk bagaimana meriwayatkan khabar itu sesuai dengan lafadznya. Nanti kalau kita sudah berusaha tidak mampu kita riwayatkan dengan lafadz, baru kita mencoba untuk meriwayatkan dengan makna. Itu pun bukan dengan merubah maknanya, tapi dengan mendatangkan makna yang sama walaupun dengan lafadz yang berbeda. Paham ini? Karena disebutkan oleh para ulama, para sahabat itu, kalau antum lihat hadits-haditsnya, bahkan di dalam beberapa riwayat sudah lewat di Umdatul Ahkam itu, para sahabat kadang ragu. Dia bawakan dua-dua riwayatnya. Paham ini? Maksudnya dalam satu riwayat dia sebutkan satu masalah tapi dalam dua bentuk. Kemudian dia sebutkan itu dalam bentuk keraguan-raguan. Paham ini? Sama seperti hadits tentang waktu Nabi sholat, lupa dalam sholat, lupa dalam sholatnya. Kan kata rawi di situ, kalau bukan sholat duhur, sholat asar. Di sini bentuk kehati-hatian seorang sahabat. Bagaimana para sahabat dulu bersemangat untuk mencoba meriwayatkan hadits dengan lafadznya. Bahkan ketika ada keraguan, dia bawakan dua-duanya. Paham ini? Nah, itu maksudnya. Jadi bukan tidak boleh meriwayatkan dengan makna, boleh. Tapi itu tadi, tidak boleh kita bergampangan. Karena sahabat saja yang paling dekat dengan Nabi, mereka tidak berani untuk meriwayatkan hadits dengan makna. Di zaman Nabi nih, di zaman di mana para sahabat kita tahu semangatnya dalam ilmu, berbeda di zaman kita sekarang. Zaman yang kita tahu bagaimana lah fitnah di zaman kita sekarang kan, dibandingkan dengan zaman para sahabat. Paham ini? Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa marasilus sahabati maqbulah. Ini pembahasan baru lagi tentang mursal as-sahabi. Hadits mursal dari seorang sahabat. Apa itu mursal? Apa? Tertulisnya sanad di atas tabi'in, baik yang tertulis sahabat atau tabi'in. Tabi'in menunjukkan apa? La. Sahabat menghilangkan tabi'in menghilangkan sahabat. Sahabat dengan sahabat. Belas sih. Mursal adalah yang terputus di atasnya tabi'in. La. Mursal wa apa tadi? Wa mursalun minhu sahabiyu saqat. Siapa yang jatuh? Sahabat. Berarti adanya riwayat, paham ini? Dari sahabat, tapi yang menjatuhkan sahabat juga. Yang dijatuhkan sahabat. Paham ini? Paham? Jadi adanya riwayat dari sahabat. Dia mengatakan Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda. Atau Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengatakan. Tapi sahabat ini sendiri tidak pernah mendengar langsung. Tidak pernah melihat langsung. Berarti apa? Sahabat ini mendapatkan dari sahabat yang lain juga. Ini namanya mursal sahabi. Mursal itu kan hadits yang jatuh. Irsalki. Salah seorang dari perawinya. Tapi yang dibahas sekarang ini mursalnya sahabi. Kalau yang jatuh ini adalah sahabat. Paham ini?
Ini yang mau ditahu, bagaimana bentuknya, apa hukumnya. Kata beliau makbulah, diterima. Nah ini, dan ini adalah qaul al-jumhur, pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan hujjah. Nah ini, hujjah. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa huwa alladhi alaihi amalu a'immatil hadits. Dan pendapat ini adalah pendapat yang diamalkan oleh para ulama hadis. Paham ini? Alasannya apa? Kalau ada yang bertanya, kenapa kita jadikan hujjah? Padahal jatuh salah seorang dari sanadnya. Jawabannya gampang. Kembali ke kaidah sebelumnya. As-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Bil ijma'. Ini disepakati. Maksudnya apa? Maksudnya tidak perlu lagi kita teliti. Tidak perlu lagi kita cari tahu akan apa? Akan keadilannya dia. Makanya ketika ada sahabat yang jatuh dalam riwayat, tidak dipertanyakan. Kenapa? Walaupun dia jatuh, paham ini? Paham ini? Maka tidak mungkin yang jatuh ini dusta terhadap khobar yang dia sampaikan kepada sahabat yang meriwayatkan darinya. Paham tidak ini? Paham tidak? Kecuali yang jatuh ini bukan sahabat. Atau yang jatuh ini orang yang dipertanyakan tentang udulahnya. Maka jatuhnya dia, ini yang membuat apa? Hadis itu cacat. Karena ada kemungkinan yang jatuh ini apa? Tidak dipercaya. Ada kemungkinan dia tidak dhabt. Ada kemungkinan dan kemungkinan yang lainnya. Yang bisa melemahkan hadis. Sahabat bersih dari kemungkinan itu. Karena sudah datang kaidah tadi apa? As-sahabatu kulluhum udulun bil ijma'. Paham tidak ini? Wakilah, ini pendapat beliau bawakan. In ulima annahu la yarwi illa an sahabi. Ya. Mursal sahabi bisa diterima. Tapi menurut pendapat ini dengan syarat. Kalau diketahui bahwa sahabat yang meriwayatkan ini, ya, yang mursil ini yang menjatuhkan sahabat yang lainnya, tidaklah dia meriwayatkan kecuali dari sahabat juga. Paham ini? Maksudnya begini. Ketika sahabat, untuk pendapat ini ya kita jelaskan. Pendapat ini mengatakan mursal sahabi bisa diterima. Kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadis tidak langsung dari Nabi, tapi lafadznya langsung dari Nabi, dan dia jatuhkan satu sahabat. Paham ini? Kalau misalkan sahabi ini yang meriwayatkan dengan mursal, diketahui bahwa dia memang tidak pernah meriwayatkan kecuali dari sahabat juga, maksudnya dia tidak akan pernah meriwayatkan dari tabi'in, maka diterima. Tapi kapan sahabatnya kita tidak ketahui, boleh jadi dia meriwayatkan dari sahabat atau boleh jadi dia meriwayatkan dari tabi'in, ini yang tidak bisa diterima. Tapi ini pendapat. Ala kulli hal disebutkan oleh para syurrah, para sahabat juga. Keumumannya, kalau dia meriwayatkan hadis, kalau bukan langsung dari Nabi, maka dia langsung dari para sahabat. Sedikit. Bahkan jarang didapatkan ada sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in. Yang ada itu tabi'in yang meriwayatkan kepada sahabat. Paham ini? Wa fi marasili ghairihim riwayatan. Adapun kalau mursalnya dari selain daripada mereka, maksudnya selain sahabat, ada dua riwayat. Yang pertama al-qabul, ada yang menerimanya. Kamadhabi Abi Hanifata wa jama'atin minal mutakallimin ikhtarahal qadi. Ini seperti madhabnya Abu Hanifah dan jamaah sekelompok dari orang ahlu kalam, dan ini yang dipilih oleh Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, kata beliau wahwa al-mana, yang menolaknya, yang tidak menerima apa tadi? Mursal selain dari para sahabat. Wahwa qaulus syafi'iyyu atau qaulus syafi'iyyi wa ba'dil muhadditsina wa dhahiriyah. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, sebagian ahlul hadits, dan orang-orang dhahiriyah. Masya Allah. Adapun hujjah mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, yang menerima mursal dari selain sahabat, ya, mereka berkata bahwa seorang yang adil ketika menghapus satu orang yang menjadi wasithah atau perantara, ini
Maka tunggu dulu. Dia mengatakan seorang rawi itu tidak mungkin menghapuskan seorang wasithah. Paham ini? Seorang perantara. Kecuali dia pasti tahu dan dia pastikan bahwa khabar itu, paham ini? Atau orang yang dihapus itu adalah orang yang thiqah. Paham ini? Maka kapan ada yang dihapus? Ya pasti itu thiqah. Ini hujjah yang pertama. Adapun hujjah yang kedua atau hujjah orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, ya tetap kita tidak tahu keadaan orang yang dijatuhkan ini. Walaupun yang menjatuhkan itu adalah seorang thiqah. Paham ini? Baik, ala kulli hal, permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan. Ya, untuk tambahan penjelasan dan tambahan penerangan, antum bisa lanjutkan dan cari tahu di ilmu mustalahul hadits. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.